Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Ketika fajar menyising pada dini hari Idul Fitri, kita tidak hanya mendengar gema takbir yang mengagungkan kebesaran Allah, tapi dari lubuk hati yang paling dalam, kita juga mendengar perasaan kita yang mengharu biru. Kita mendengar gemuruh tawa dan tangis. Kita menangis karena Ramadan telah pergi pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, pada kesempurnaan bilangannya. Kita tertawa karena tiba waktunya kita harus bersyukur. Ramadan telah mengantarkan kita kepada curahan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Rasul yang mulia bersabda, "Wiso'in farhatan indal iktar wa indal iqla'i rabbi." Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah puasa dengan baik dalam bulan Ramadan, Allah akan memberikannya 3 kebahagiaan yang amat sangat. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita lepas Ramadan dengan doa. Ya Allah, dengan lepasnya bulan ini, lepaskan kami dari perilaku yang dapat mengundang murka-Mu, ya Allah. Dengan keluarnya bulan Ramadan ini, maka keluarkan kami dari dosa-dosa yang membeluk kami. Jadikan kami orang yang paling bahagia dan paling beruntung, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika di bulan Ramadan kita telah memenuhi hak-hak Allah dengan sebaik-baiknya, maka bulan Ramadan akan menjadi bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bulan penghapus dosa-dosa kita, bulan tazkiyatun nafs, bulan pensucian diri atau pembersihan diri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif." Islam itu bersih, maka bersihkan dirimu. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali orang yang bersih. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, mengingat Tuhan dan menyembahnya. Quran Surat Al-A'raf, Surat 87 ayat 14 dan 15. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bulan pensucian diri, mari kita sucikan diri kita. Kita sucikan akidah kita dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersihkan dirimu dengan salat. Salatlah kamu seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli salata mu'addi'in wa'budullaha kannaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka.
Salatlah kamu seperti salatnya orang yang akan pamit. Ya. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bila engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan orang lain, niscaya engkau hidup berkecukupan. Dan hati-hatilah engkau terhadap hal-hal yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Nazar melalui Ibnu Umar radhiyallahu anha, hadis nomor 616, Kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Janiago. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah, oleh sebab itu saudara dirikan salat. Ya. Laksanakan salat seakan-akan engkau tidak akan bertemu lagi dengan salat itu. Seperti kamu seakan-akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Misalnya dengan istri, Papa mau pergi, Ma. Ya. Untuk terakhir kali kita bertemu. Kalau suasana itu bisa kita hidupkan saat menghadap Allah, pasti segala apapun yang ada di pikiran akan terlupakan. Yang terlihat adalah kebaikan istri. Nah, begitu juga suasana hati kita yang harus dibangun saat menghadap Allah. Kita menghadap Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan kita. Dahulu kita mati, lalu dihidupkan Allah. Tidak hanya dihidupi, dikasih kehidupan, dikasih pekerjaan, dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, dikasih orang-orang yang kita cintai. Dan dikasih segala kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Semua ini adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan inilah saat kita, seakan-akan inilah ibadah kita yang terakhir. Karena itu persembahkanlah ibadah yang terbaik kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara, laksanakanlah, dirikanlah salat itu di al-waktu. Jangan menunggu-nunggu. Ya. Jangan menunggu waktu ibadah. Tapi kita haruslah yang menunggu waktu salat itu. Ya. Jangan entarlah. Jangan. Dan kerjakan salat itu dengan khusyuk. Lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Ingat, kita akan berpisah dengan yang paling akan menolong kita di akhirat kelak. Ya. Kita akan berpisah dengan orang yang sangat kita cintai. Yang selama ini ngurusin kita. Yang selama ini mencintai kita. Yang selama ini memperhatikan. Nah, suasana hati seperti inilah yang harus kita bangun. Tentu melebihi daripada itu. Kalau kita begitu cinta kepada istri, kepada keluarga, kita pasti harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah saat-saat terakhir kita beribadah kepada Sang Pencipta yang memberikan segala kebutuhan kita. Saudara, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang makna ihsan, malaikat Jibril menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Begitulah kita salat, saudara. Bangunlah. Begitu kita takbir, Allahu Akbar. Bangun imajinasimu. Seakan-akan Allah tersenyum di hadapanmu. Ya, aku bangga kau sebagai hamba-Ku. Seakan-akan
Ya, seakan-akan jika engkau tidak bisa melihatnya, memang tidak mungkin kita bisa melihatnya. Oleh sebab itu kita harus membangun imajinasi. Hadis tadi kan seakan-akan. Karena itu dibayangkan, dianalogikan seakan-akan kita bertemu dengan istri orang yang kita cintai yang terakhir kali. Kita pamit dengan dia. Ya. Dan kata-kata yang terakhir itu adalah kata-kata yang sungguh penuh. Kata yang dibebani oleh rasa suka dan duka, cinta kasih kita berdua antara kita dan istri bersama keluarga. Tapi kalau bahasa yang kau kenakan itu adalah bahasa pasar yang merupakan milik orang banyak, di mana rasa cintamu? Bahasakanlah, lahirkanlah bahasa yang lahir dari hati, lubuk hatimu yang paling dalam. Saudara yang berbahagia, hadis ini identik dengan pengertian yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa. Dari dirinya, dari keduanya, Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah. Dengan menyebut namanya, kita saling minta tolong. Peliharalah hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surat An-Nisa ayat 1. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya, saudara, bukan orang yang memiliki harta yang berlimpah. Karena ada kalanya orang kaya itu masih selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia selalu pengen lagi, akhirnya gila. Gila harta, gila tahta, gila wanita, gila segala macam gila. Tapi orang yang kaya itu adalah orang yang tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Atau dengan kata lain, orang yang tidak tamak. Dia mensyukuri apa yang ada. Dia tinggalkan hal-hal yang akibat tidak diinginkan. Niscaya kita pasti akan selamat. Ya, saudara yang berbahagia. Jadi hadis tersebut ya, identik. Yang tadi saya bacakan bahwa kita diharuskan sholat dengan khusyuk beribadah ya, dengan lisan, dengan ihsan. Ya, yang baik. Hadis tersebut sama dengan hadis yang tadi saya bacakan bahwa kita diharuskan salat dengan khusyuk beribadah dengan ihsan, dengan baik. Kemudian kita haruskan berputus asa dari apa yang ada di tangan orang lain. Maksudnya jangan selalu melihat ke atas sehingga tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, padahal seperti itu. Dahulu kita tidak ada. Dahulu kita mati, dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupi semua keperluan itu. Tapi karena bersifat tamak, selalu melihat ke atas.
tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Dan sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sehingga ia tidak silau dengan yang lain. Selalu qanaah, menerima apa adanya, tanpa henti-hentinya mengucapkan syukur, dan senantiasa berikhtiar. Saudaraku yang berbahagia, menurut Al-Quran, setiap dosa itu adalah kezaliman. Saudara, ada 3 kezaliman. Kezaliman pertama, syirik. Dan syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa yang biasa diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syirik. Mensyirikkan Allah atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Misalnya, saudara, bila mertuamu datang, kamu baguskan salatmu, kamu keraskan bacaannya. Padahal kamu biasanya tidak begitu. Tapi karena mertuamu datang, itu kamu telah berlaku syirik. Kamu telah menyekutukan Allah dengan mertuamu. Kamu salat bukan untuk Allah, tapi untuk mengambil perhatian mertuamu. Kamu ingin dipuji oleh mertua. Maaf, boleh jadi mengharap agar mendapat warisan lebih banyak. Yang kedua, dosa kepada Allah jika pernah melalaikan salat. Nah, saudara ingat, jangan melalaikan salat. Walaupun ini bisa diampuni oleh Allah, tapi berusahalah untuk tidak melalaikan salat. Kalau bisa, kita yang menunggu waktu salat itu, kita yang menunggu. Kalau misalnya kita akan pergi ke suatu tempat, lalu kita lihat 10 menit lagi waktu zuhur akan tiba. Ya. Nah, kita tunggu dulu. Selesai salat, baru kita berangkat. Ya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, as-salah imaduddin faman tarakaha faqad aqamadin wa man aqamaha haddamadin. Salat adalah tiang agama. Jika kau dirikan salatmu, agamamu akan teguh. Jika kau tinggalkan, agamamu akan runtuh. Nah, karena itu saudara, sebelum meninggalkan itu ada tangga-tangga terlebih dulu. Ya. Menunda-nunda, melalaikan, lama-lama meninggalkan. Saudara yang saya, melakukan maksiat kepada Allah yang ketiga. Lalu datanglah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni, akan menerima taubatmu, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu taubatan nasuha. Quran Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, ya sekali lagi, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat. Yang ketiga, jika kamu pernah menyakiti hati ibu, hati ayahmu, hati istrimu, Allah tidak akan membiarkanmu. Sidang pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Id ini
Mari kita kenang orang-orang yang telah kita sakiti dengan lidah dan tangan kita. Mungkin yang kita sakiti adalah ibu kita, yang telah melahirkan kita bersama 12 orang saudara kita lainnya. Saudara bayangkan, 12 orang yang dilahirkan oleh ibu kita secara normal, tanpa operasi. Karena zaman dulu jangankan dokter, dukun saja susah. Dan tangannya sendiri yang merawat kita, bukan tangan pembantu. Saat lapar dialah yang menyuapi kita. Dia yang memandikan kita. Kalau sakit dialah yang selalu ada di samping kita. Dia yang selalu mencium kita, menghibur kita. Kini mungkin dia tengah terbaring sakit, saudara. Siapakah di antara 12 saudara kita yang menjaga dia sampai pagi? Siapa? Siapa yang menyuapi dia? Siapa yang mengambilkan air kala dia haus? Siapa yang membimbing dia ke kamar mandi saat dia membuang air? Siapa yang membersihkan kotorannya? Siapa di antara 12 anaknya yang menanyakan, Ibu mau makan apa? Jangan-jangan kita pernah membentaknya. Atau mungkin dengan lidah menusuk jantung yang menyakiti, yang menyayangi kita. Pernahkah kita membuat air matanya menetes tanpa hak? Saudaraku, datanglah hari ini kepadanya. Bersempuhlah kamu di pangkuannya dengan segala ketulusan hatimu. Mohon maaflah kepadanya. Basahilah pangkuannya dengan linangan air mata penyesalanmu. Katakan kepadanya, Ibu, bagiku engkau adalah simbol cinta abadi yang tak pernah padam. Semua cinta orang di sekitarku pasti akan berubah kecuali cintamu, Ibu. Dulu ketika musibah datang menimpa, semua orang meninggalkan aku kecuali engkau, Ibu. Dikala aku sakit, engkaulah yang selalu ada di sisiku. Di tengah malam, kau selimuti aku agar aku enggak kedinginan. Walaupun akibatnya engkau sendiri yang menggigil kedinginan. Ibu, kini ambillah jatah selimutku agar kau tak kedinginan lagi. Ibu, ambillah jatah sehat aku agar kau tak sakit lagi. Ibu, ambillah jatah istirahatku agar kau tak lelah lagi. Ibu, ambillah jatah kebahagiaanku agar engkau tak sedih lagi. Ibu, ambillah jatah senyumku agar kau tak menangis lagi. Ibu, tersenyumlah. Maafkan aku anakmu, Ibu. Beruntunglah kalau mereka masih hidup, karena mereka menjadi ladang amal yang subur bagi kita. Penuhilah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin yanzuru ila wajhihi walidayhi nazratan rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan makbulan wa mabruratan. Tiada seorang pun yang memandang kedua wajah kedua orang tuanya dengan pandangan yang penuh dengan kasih dan sayang, kecuali Allah menuliskan untuknya pahala haji yang diterima lagi mabrur. Masya Allah. Kitab Indeks Hadis dan Syarah
Ya, karya Buya Al-Fisjani. Kitab ini ada teks syarahnya, ada artinya, ada syarahnya atau penjelasannya. Kalau kau baca, insya Allah setelah kau baca penjelasannya, insya Allah nyampe di hati kita. Sebanyak 2 jilid. Saudara yang berbahagia, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka telah mendengar, ziarahilah makam mereka. Jadikanlah doa untuk mereka. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampuni aku. Ampuni kedua dosa orang tuaku, sebagaimana mereka memelihara aku di waktu kecil. Saudara pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para suami, mari kita kenang orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita. Pernahkah kita mencaci istri kita sendiri yang telah diamanatkan Allah kepada kita untuk membahagiakan hatinya? Pernahkah kamu melekas tangan dan memukulnya tanpa belas kasihan? Pernahkah kamu mengiris-ngiris hatinya dengan perbuatan dan ucapanmu? Datanglah engkau kepadanya, buanglah segala kesombonganmu, ulurkan tanganmu, mohonkan maafnya. Bertekadlah kamu mulai saat ini akan berusaha membahagiakan dia dengan seluruh ketulusan hatimu. Penuhi harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nasi illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Tiada seorang pun yang menghormati wanita kecuali adalah orang yang mulia, dan tiada seorang pun yang menghina wanita kecuali dia adalah orang yang tercela. Hadis riwayat Ibnu Syakir melalui Ali Karamallahu wajhah. Kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Al-Fisjani sebanyak 2 jilid. Ya, dengan mudah kitab hadis yang dilengkapi dengan indeks dan syarah. Yang ketiga, wahai para istri, pernahkah kamu menampakkan keberengaman dan melepaskan lidahmu hanya untuk menyakiti hati suamimu? Pernahkah kamu membebani suamimu dengan sesuatu dengan di luar kemampuannya? Pernahkah kamu dengan sengaja mengeluhi hati laki-laki yang kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk membahagiakan? Pernahkah kamu menggerutu dan tidak mensyukuri pemberiannya? Pada hari yang fitri ini, datanglah kamu kepadanya, rebahkan kepalamu di pangkuannya, basahilah pangkuannya dengan air mata penyesalanmu. Dari lubuk hatimu yang paling dalam, ucapkan penyesalanmu. Berjanjilah mulai saat ini, kamu akan mempersembahkan hidupmu untuk kebahagiaan dia dan kebahagiaan kamu. Perihara harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aimam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Wanita manapun yang mati sedangkan suaminya rela kepadanya, maka ia akan masuk surga. Riwayat Tirmizi, ya, hadis nomor 700
Kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Janiago. Saudara, sidang Id umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Quran dan Sunnah, sayangilah dia, hormatilah dia, penuhi harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'zam nasi haqqa 'alal mar'ati zaujuha. Orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi wanita adalah suaminya. Riwayat Al-Hakim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis nomor 1089 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Janiago. Saudara yang berbahagia, atau mungkin kamu pernah menolak ketika sang suami mengajakmu berhubungan intim, maaf, karena dia belum membelikan perhiasan yang kau inginkan. Kau menginginkan gelang emas, intan permata, kain sutera, kutang beredar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepadamu, idza da'ar rajul imra'atahu illa farasihi fa'abat faba'adban wa 'alaiha la'anat malakatu hatta tusbiha. Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri menolaknya, hingga sang suami tertidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Hadis riwayat Ahmad melalui Abu Hurairah, ya, hadis nomor 704, Kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Janiago. Saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah, teladanilah legasi Siti Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta. Saat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah istriku, kalau kau memang mencintai Islam, apa buktinya? Lalu dengan dada yang lapang dan mata berkaca, Khadijah berkata, wahai suamiku, ambillah seluruh hartaku dan gunakanlah untuk perjuangan Islam. Jika seluruh hartaku telah habis dan aku pun telah meninggal, datanglah engkau ke kuburku, galilah kubur itu, nanti engkau akan menemukan tulang-tulangku yang memutih. Ambillah tulang itu, bawalah dan buatlah jembatan agar engkau dapat melanjutkan perjuangan Islam ke seberang sana. Masya Allah. Semoga komitmen Khadijah terhadap Islam tersablon dalam jiwa kita, menyentuh rasa kita, mencerdaskan akal sehat kita. Semoga komitmen keislaman Siti Khadijah ini mengalir dalam seluruh anggota, dalam darah seluruh anggota tubuh kita. Saudara yang berbahagia, pada hari ini, mari kita kenang orang yang telah kita sakiti dengan lidah dan tangan kita, atau dengan pengaruh kekuasaan kita. Mungkin pernah memaki mereka di depan orang banyak atau mengunjingkan mereka di belakang. Mungkin pernah menyebarkan fitnah yang menjatuhkan kehormatan mereka, atau pernah membuka aib karena kedengkianmu kepadanya, atau pernah sengaja membuat dusta untuk menimbulkan kebencian orang kepadanya, atau bukan hanya merampas kehormatan mereka, tetapi juga merampas hartanya. Sungguhnya kamu telah mengundang laknat Allah. Datanglah kepadanya siapapun dia. Jangan korbankan akhiratmu hanya karena kenikmatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fa innahu man kanatid dunya akbar hamihi
afsallahu ta'ala dai'atahu wa ja'alahu fa'rahu baina ainihi wa man kanatil akhirati akbar hamihi asallahu ta'ala lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan seterusnya. Barang siapa yang menjadikan perkara dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin memperbanyak keperluan hidupnya sehingga ia melupakan akhiratnya. Dan niscaya dia akan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Selalu merasa kurang, dia pengen lagi, dan lagi. Akhirnya gila. Ya, gila harta, gila tahta, gila wanita, gila semangatnya. Lanjutan dari arti hadis tadi. Barang siapa yang menjadikan perkara akhirat merupakan tujuan utamanya, niscaya Allah akan menghimpun semua urusannya, dan niscaya dia akan menjadikan kecukupan berada di dalam kalbunya. Ya, Masya Allah, tiada sekali-kali hamba menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah kecuali Allah menjadikan hatinya orang-orang mukmin cenderung untuk mencintai dan mengasihi. Riwayat Tabrani oleh Abdurrah, kitab Ensiklopedia Hadis, Indeks Hadis dan Syarah, ya, karya Buya Alfiz Chaniago. Karena itu saudaraku, ya, jangan korbankan akhiratmu hanya karena sepenggal kenikmatan dunia. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, celakalah orang yang mengotorinya. Saudara, dengan ketulusan hati, mohon maaflah kepadanya. Kembalikanlah kehormatan yang telah kau jatuhkan. Kembalikan harta yang telah kau rampas. Bila perlu, rebahkan kepalamu di atas tanah. Ya, lakukan seperti Abu Zar. Suruh injak-injak kepalamu itu oleh dia sebagai penyesalan dalam perilaku yang telah kau lakukan kepadanya. Berkatalah seperti Ali. Kata Ali, aku lebih suka tidur semalam di atas duri-duri atau terbelenggu sebagai tawanan daripada memenuhi Allah dan Rasulnya dalam keadaan menzalimi hamba-hambanya dan sedikit merampas harta hambanya. Seandainya diberikan kepadaku 7 bintang beserta apa yang di bawah orbitnya untuk menentang Allah dan Rasulnya dengan merebut sebutir gandum dari mulut seekor semut, aku tidak akan melakukannya. Masya Allah. Saudara yang berbahagia, karena itu saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah. Semoga Allah kabulkan hati kita, doa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kami, kalau tidak Engkau ampuni kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma ya Allah, kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kerendahan. Perpisahan darimu telah membungkus kami dengan jubah kehinaan. Besar dosa telah mematikan hati kami. Tak sanggup rasanya kami memohon kepadamu. Karena seringnya kami melanggar perintah-Mu. Karena cepatnya kami melakukan larangan-Mu. Karena kurangnya kami mensyukuri rahmat. Namun kami tetap berdoa kepada Allah. Karena kami tahu Engkau Maha Pemurah kepada orang yang datang kepadamu dengan niat yang tulus dan hati yang suci. Ya Rabbana, inilah kami ya Allah, duduk bersimpuh di pintu keagungan, bergetar berserah diri kepadamu. Ingin kami sampaikan pengakuan hamba-Mu yang rendah dan hina ini.
hamba yang menganiaya dirinya, yang kadangkala mengecilkan kebesaran dosa Tuhannya, yang dosanya semakin membesar bersama hari-hari hidup, sampai saat berbuat telah terlambat, maut telah datang menjemputnya. Kala itu yakinlah ia tiada lagi tempat berlari dan berlindung kecuali dalam naungan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, naungi dosa kami dengan rahmat-Mu, curahi aib kami dengan hujan kasih-Mu. Jangan lewatkan kami dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang tak pernah membenci, sentuhan yang tak pernah menyakiti, jiwa yang tak pernah gelisah, tangan yang tak henti berbagi, senyuman yang tak pernah pudar, kasih sayang yang tak pernah pamrih, cinta tulus yang tak pernah berakhir. Allahumma ya Allah, ampuni seburuk apapun akhlak kami, ampuni kami segelap apapun masa lalu kami, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Wahai yang Maha Mendengar, ampuni orang tua kami, ampuni pula segala kezaliman kami kepada mereka. Andai kata kudrat kami menjadi penyebab sulitnya hidup mereka, gelapnya kubur mereka, atau semakin menyempitnya lahat mereka, maka jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha, yang dapat menjadi cahaya bagi kehidupan kedua orang tua kami, dunia dan akhirat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka seperti mereka mengasihani kami. Allahumma ya Allah, selamatkan orang tua kami yang masih bergelimang dosa. Selamatkan mereka yang belum Islam. Beri hidayah mereka yang tersesat. Islahkan mereka yang bertengkar. Damaikan hati mereka. Pertemukan mereka yang merindu ya Allah. Satukan keinginan mereka dalam ridho-Mu. Tumbuhkan rasa saling butuh di antara mereka. Jadikan mereka orang-orang yang pemaaf, yang tulus. Engkau penggenggam segalanya. Balikkan hati mereka yang tertelungkup. Bagi orang tua kami yang telah Engkau panggil ke sisi-Mu ya Allah, lapangkanlah hatinya, terangi kuburnya, ringankan hisabnya, jadikan mereka ahli-ahli surga. Golongkan kami menjadi anak yang membalas budi. Allahumma ya Allah, selamatkan seluruh keluarga kami. Jangan biarkan mereka menjadi sumber bencana. Berilah hidayah mereka sebelum mereka mengenal-Mu, yang belum mengenal-Mu. Jangan biarkan keluarga kami bercerai-berai, hina di dunia dan hina di akhirat. Allahumma ya Allah, jadikan rumah kami surga bagi penghuninya hingga mendekatkan surga-Mu di akhirat kelak. Turunkan islah ke dalamnya ya Allah. Islah, damai ya Allah, damai. Damai antara suami dan istri. Damai antara anak dan orang tua. Damai antara adik dan kakak. Dan menantu dan mertua. Ya. Allahumma ya Allah, selamatkan guru-guru kami, para ulama yang telah menghabiskan hidupnya di jalan-Mu ya Allah, yang sengaja bangun di penghujung malam mengoreskan tinta, membukukan sabda-sabda Rasul-Mu sebagai rujukan bagi kami. Ya, mudahkan kami dalam mencarinya. Ya, tuntun kami dalam memahami maknanya. Ya Allah, bukakan hati kami untuk menyambut ajakannya, mencintai Rasul-Mu dalam menggapai ridha-Mu. Allahumma ya Allah, jadikan Muhammad sebagai figur manusia yang paling kami cintai. Kami cintai keramahannya, kami cinta kemarahannya, kami cinta tidur dan terjaganya. Tiada manusia
yang memberi kami melebihi dari pemberiannya. Tiada tangan yang boleh agung merangkul leher kami selain tangannya. Engkau beri kami hidayah melalui dirinya. Kami berusaha salat agar salat kami sekhusyuk salatnya. Kami berusaha bersedekah agar sedekah kami seikhlas pemberiannya. Kami berhaji agar haji kami semabrur hajinya. Allahumma ya Allah, selamatkan orang-orang yang mendoakan kami. Selamatkan orang yang pernah menzalim kami. Siapapun yang pernah kami sakiti. Selamatkan mereka yang pernah menzalimi kami. Jadikan kami pemaaf yang tulus. Allahumma ya Allah, berikan kelapangan bagi yang dihimpit kesusahan. Berikan kelancaran bagi yang dihimpit kesulitan. Berikan kecukupan bagi yang selalu kekurangan. Berikan kemampuan bagi berhutang. Jangan biarkan mereka mati dalam keadaan berhutang, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imamah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak yang menjadi penyejuk mata memandang, dan jadikan kami imam orang-orang yang bertakwa. Karuniakan kepada keluarga yang sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami di hadapan-Mu. Jangan biarkan anak-anak kami mencoreng aib di wajah kami. Ampuni jika kami salah mendidik mereka. Jangan biarkan anak kami menghujat kami kelak di akhirat. Engkaulah penggenggam segalanya. Allahumma ya Allah, jika umur yang tersisa ini menjadikanlah umur yang tersisa ini seindah-indah umur, ya Allah. Jadikanlah kami ahli salat, ahli tahajud. Jadikan kami ahli puasa. Jadikan kami ahli sedekah yang ikhlas. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.